Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas Indonesia, bertemu kembali dalam kanal Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Yeti Ursel. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Kita akan bahas tuntas dari A sampai Z sehingga kalian dapat memahaminya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Para siswa, pernahkah kalian mendengar istilah pidato persuasif? Lalu, apa yang membedakannya dengan pidato-pidato yang lain? Simak penjelasan berikut ini. Pidato persuasif merupakan pengungkapan pendapat yang disampaikan secara jelas dan logis atau masuk akal untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan cara memberikan argumentasi atau alasan berdasarkan satu sudut pandang. Secara sederhana, orang menyebut pidato persuasif adalah upaya untuk mengajak orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin masyarakat peduli terhadap lingkungan. Melalui pidato persuasif, kita berupaya mempengaruhi cara berpikir orang lain supaya juga ikut peduli terhadap lingkungan. Pidato persuasif sendiri memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain agar melakukan sesuatu atau memiliki sudut pandang tertentu terhadap suatu persoalan, dengan didukung argumen dan fakta yang disampaikan. Ada dua cara yang digunakan untuk mempersuasi orang. Yang pertama disebut dengan teknik etika, yaitu kita menjelaskan atau menyampaikan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu baik atau buruk, sesuatu itu merupakan hak atau kewajiban. Teknik yang kedua disebut dengan teknik emosi, yaitu dengan cara mempengaruhi perasaan orang lain. Dalam hal ini kita gunakan kata-kata yang menyentuh perasaannya, sehingga orang itu ingin berbuat hal yang sama dengan yang kita lakukan. Dalam penyajiannya, ada 3 struktur dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumentasi. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pada bagian ini, pembicara atau penulis harus menyatakan pendiriannya berdasarkan sudut pandangnya terhadap persoalan tersebut, dan pernyataan ini harus kuat. Untuk itu, penulis atau pembicara harus tahu siapa orang yang akan diyakinkan, kemudian apa isi pesan yang akan disampaikan, ketiga, argumen apa atau alasan apa yang akan digunakan, lalu posisinya harus jelas, apakah kita menyetujui suatu pandangan atau menolak. Pada bagian tahap argumentasi ini, penulis atau pembaca harus menyampaikan alasan-alasan, fakta-fakta, data-data yang berguna untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Pada bagian penguatan pernyataan posisi ini, disampaikan sebuah kesimpulan untuk lebih meyakinkan pembaca atau pendengar. Caranya, perhatikan nada, mimik, dinamika, dan gestur. Dan inilah ciri kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif. Nominalisasi, kalimat aktif dan pasif, kosakata emotif, kata tugas, kata teknis, sinonim dan antonim, kata benda abstrak, dan modalitas. Nominalisasi adalah pengubahan dari kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Misalnya, dari kata menetapkan diubah menjadi penetapan, seperti pada contoh slide ini. Pada pidato lebih sering digunakan kalimat pasif.
karena kalimat ini lebih terasa formal dan ilmiah. Nah, sebagaimana contoh di slide ini. Para bintang dihadirkan. Nah, dihadirkan ini merupakan tanda kalimat pasif. Semua telah terkendali. Nah, awalan pada kata terkendali juga menandai ini kalimat pasif. Mengenai kata emotif, tadi sudah dibahas di awal, yaitu kata-kata yang dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Kata tugas yang terdapat pada teks pidato persuasif umumnya adalah konjungsi atau kata hubung. Misalnya kata sehingga, kata sebab, kata atau, karena, sebelum, dan yang lain-lainnya. Kata teknis, kata yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Perhatikan contoh. Sinonim dikenal dengan kata yang memiliki makna sama. Misalnya mati, meninggal, wafat. Sedangkan antonim artinya yang maknanya berlawanan. Misalnya datang, pergi, sama, beda, tinggi, rendah, dan yang lainnya. Kata benda abstrak yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja atau kata sifat, tetapi tidak merujuk pada objek, hanya pada peristiwa atau hal yang tak terlihat. Misalnya sakit menjadi kesakitan, bersih menjadi kebersihan, tinggi menjadi ketinggian. Ciri kebahasaan teks persuasif yang terakhir adalah modalitas, yaitu kata-kata yang menyuguhkan keinginan, kemungkinan, keharusan, atau yang diharapkan. Simak contoh-contoh ini. Siswa sekalian, setelah kita mempelajari teori-teori tentang pidato persuasif, kita akan masuk pada praktik berpidato. Apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana pelaksanaannya? Perhatikan petunjuk di atas. Kemudian, cobalah membuat naskah sesuai teori dan berlatihlah praktik berpidato. Siswa cerdas Indonesia, itulah pembahasan kita mengenai teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.